Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan atau tips singkat dari para dewan juri kita sebelum Bapak Ibu para peserta langsung terjun untuk kompetisi guru digital hari ini. Oleh sebab itu, mari kita sambut. Yang pertama, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Gorky Sembiring. Silakan Pak Gorky. Oke, baik. Sahabat guru di seluruh tanah air, bergembira sekali kita bisa bertemu. Saya punya pengalaman banyak dengan teman-teman guru, karena saya di Universitas Terbuka. Dari 1,7 juta lulusan Universitas Terbuka, itu 1,5 juta itu adalah guru. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA. Bahkan sekarang banyak teman-teman kita yang udah S1 guru itu mengambil S2 lagi ke Universitas Terbuka. Jadi saya banyak bertemu dengan teman-teman. Nah, apa yang saya pelajari dari banyak teman-teman tersebut, kalau untuk mengajar di depan kelas, saya tidak ada keraguan sedikit pun dari teman-teman semua. Karena saya sudah pernah ketemu dengan paling tidak 400.000 para guru Indonesia yang kuliah di UT atau yang sudah lulus dari UT. Nah, oleh sebab itu, tapi ada dua hal yang ingin saya berbagi kepada teman-teman. Bahwa yang penting bukan pembelajaran daring atau luring, tapi pembelajarannya. Karena luring sama daring itu kan hanya teknologinya. Nah, oleh sebab itu, pengalaman belajar itu paling tidak teman-teman harus mengerti betul, memahami betul, dan meresapi betul bahwa harus ada kehadiran kognisi, kemudian ada kehadiran pembelajaran, ada kehadiran sosial atau emosional. Ketika ini terjadi yang ketiga ini, maka itu yang disebut dengan pengalaman belajar. Bahasa tegasnya itulah yang disebut dengan pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran sudah ada, apakah Anda di depan kelas atau melalui layar, it doesn't matter at all. Yang kedua adalah guru itu, yang saya sebut dengan guru sejati karena saya menulis buku Guru Sejati, itu sebenarnya pelukis masa depan anak negeri. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, yang namanya guru sejati itu bukan hanya mengatakan, bukan hanya menjelaskan, bukan hanya menunjukkan, tetapi juga sedapat mungkin minimum memotivasi, dan syukur-syukur siswa kita, murid kita terinspirasi. Jadi, visi kita itu adalah untuk memotivasi dan menginspirasi. Apa yang harus kita lakukan? Terstruktur, terukur, dan teratur. Kalau teman-teman guru yang sering ketemu dengan saya, itu pasti pernah mendengar tiga kata ini. Inovasi bahan-bahan yang kita buat itu harus sistematis, empiris, dan logis. Pada saat itu terjadi, paling tidak, kehadiran kognisi dan kehadiran pembelajaran ada di situ. Nah, sekarang bagaimana membuat social emotional engagement? Bagaimana kehadiran social emosional siswa kita meskipun melalui layar, itu harus ada. Nah, ini yang disebut dengan kreasinya. Kreasi itu cuma dua ujungnya. Buatlah siswa kita itu supaya merasa aman dan nyaman. Itu aja. Yang lain nggak ada. Aman nggak terancam. Karena kebanyakan tugas. Nyaman karena dia itu jadi cinta. When it comes to love, the rest is only the detail. Ketika mereka bahagia, belajar itu tidak jadi masalah. Nah, supaya bisa begitu teman-teman, ini gunakan pengalaman ini. Nanti khususnya bagi teman-teman yang mendapat beasiswa dari Communicating Academy melalui Pak Doni dan Pak Tony, itu nanti teman-teman akan tahu bagaimana membuat yang namanya kehadiran kognisi, kehadiran social engagement ini dengan kehadiran pembelajaran, agar supaya siswa kita terkesan, itu yang pertama. Kalau sudah terkesan itu gampang. Yang kedua, siswa-siswa kita itu penasaran. Begitu dia penasaran, itu biasanya secara teoretis dia sudah kerasan. Nah, di dalam kerasan itu tinggal dua yang kita tunggu, yaitu ketagihan dan kasmaran. Pada saat anak-anak kita kasmaran, belajar itu apakah melalui layar, apakah tatap muka, itu menjadi tidak persoalan. Nah, saya berharap Bapak Ibu teman-teman sahabat guru sekalian bahwa kita itu harus selalu bergeser maju terus. Kenapa? Ini ada kutipan tutupan dari John Dewey. Jika kita mendidik siswa hari ini masih sama seperti kemarin, sejatinya kita sedang merampas masa depan mereka. Nah, oleh sebab itu visi menginspirasi, inovasinya kita itu harus terstruktur, terukur, dan teratur. Kemudian kreasinya kita itu membuat aman dan nyaman. Pada saat itu, itulah yang disebut dengan pengalaman belajar. Dan kalau pengalaman belajar itu dapat, maka Anda adalah salah satu pelukis masa depan anak negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan tips atau pemaparan dari Dewan Juri kita, yaitu Bapak Doni De Keyser. Silakan Pak Doni. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu tips singkat terkait bagaimana kita menghadirkan sebuah presentasi yang memikat. Dan sebenarnya caranya tidak susah-susah amat, sangat simple. Karena yang paling penting sebelum kita memulai sebuah presentasi, Bapak Ibu, adalah persiapan. Sekali lagi, ingat, persiapan. Kita harus melakukan persiapan. Kalau kita tidak mempersiapkan, maka kita mempersiapkan kegagalan.
Masih ingat kata-kata tersebut disampaikan oleh Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris di era Perang Dunia. Sehingga itulah yang membuat Inggris bisa bertahan dalam Perang Dunia. Tapi kita bukan mau berperang. Kenapa? Saya tidak mengatakan kita menghadapi lawan bicara. Tapi nomor satu, mindset kita Bapak Ibu kita ubah dulu, karena yang kita hadapi bukan lawan bicara, tetapi teman bicara kita. Nah, kalau sudah ada teman bicara di depan kita, yang paling penting kita tetap harus menyiapkan konsep. Bapak Ibu, saya, Ibu Ita Sembiring, dan Prof. Gorky ini sehari-hari berbicara di depan publik, baik secara luring ataupun daring. Walaupun ini merupakan aktivitas rutin kami, tetapi bukan berarti kami menganggap sebagai business as usual. Ya, sudahlah, gampang lah, itu kan seperti biasa. Tidak, Bapak Ibu. Setiap kita ingin menyajikan sebuah materi presentasi, kita kembali melakukan persiapan. Hari ini pun, walaupun mungkin bagi saya pribadi, materi yang saya sampaikan ini sudah di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala lupa ya Bapak Ibu ya. Artinya sudah saya hafal sampai khatam, tetap saya melakukan persiapan. Dan saya membuat bahan tayang atau slide yang dikhususkan untuk sesi pada pagi hari ini. Kenapa? Karena Bung Tony sudah wanti-wanti, durasi tidak boleh over dari 5 menit. Bayangkan, 5 menit bisa? Bisa. Kalau Anda mengatakan 2 menit, aduh nggak bisa, kami biasa bicara 2 jam. Artinya Anda belum menyusun konsep dengan baik, seperti yang tadi Prof. Gorky sampaikan, 3T, teratur, terstruktur, dan apa ya, saya lupa satunya Bung Tony. Teratur, terstruktur, dan Terukur. Ini kalau kurang sarapan ini ya. Oke, nah saya hanya mengutip satu istilah, yaitu PIP. Apa itu Bapak Ibu? Pembukaan, isi, penutup. Atau dalam istilah kami biasa menggunakan di Asosiasi Pembicara Publik, yaitu IBC. Apa itu IBC? Introduction, Body, and Closing. Sekali lagi, sesederhana apapun presentasi yang Bapak Ibu akan sampaikan di depan publik atau audiens, tetap siapkan konsep yang terstruktur. Strukturnya sederhana, pembukaan, isi, penutup. Apabila kita ibaratkan PIP atau konsep ini sebagai tubuh manusia, maka P-nya pembukanya adalah kepala, I-nya isi adalah badan atau tubuh, dan P penutup adalah kaki. Sehingga kepala tentu tidak lebih besar daripada tubuh. Nah, komposisinya Bapak Ibu, kalau Anda berbicara selama 1 jam, maka dari 1 jam tersebut 10%-nya itu bagian pembukaan, 80%-nya bagian isi, dan 10% sisanya bagian penutup. Silahkan dihitung sendiri. Yang kedua, tentu Bapak Ibu Saudara, kita jangan berbicara asal berbicara. Nah, kalau berbicara asal itu sama dengan ngerumpi atau chit-chat atau obrolan cakruk, obrolan warung, ya. Tidak tahu kemana arah tujuan. Sementara kita setiap mulai menyampaikan kata-kata di depan publik, kita sudah tahu tujuan kita mau kemana. Ibarat kata Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang ke sebuah resepsi perkawinan, tidak mungkin semua makanan yang disajikan di meja prasmanan kita ambil semua. Kita hanya memilih yang kita suka atau yang kita perlukan. Sehingga dalam menyampaikan informasi pun, kita juga harus siap bahan baku yang kita perlukan. Caranya adalah melakukan riset dan mengumpulkan data. Secara singkat saya sampaikan Bapak Ibu Saudara bahwa data yang kita gunakan di sini ada 2 kategori. Yang pertama, gunakanlah data yang dikutip dari lembaga yang kredibel. Nah, tolong ambil misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Bank Dunia atau Organisasi Kesehatan Dunia gitu kan. Jangan mengutip data misalnya tentang jumlah orang jomblo di Indonesia dari Yayasan Angin Ribut ya, yang tidak jelas, tidak kredibel. Nah, yang kedua, pilihlah, kutiplah data yang dirilis paling terkini atau termutakhir. Jangan mengutip data dari tahun 1932 di mana Republik Indonesia pun belum merdeka. Kecuali hingga detik ini belum ada riset atau pemutakhiran data terkait dengan yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Oke, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ingat kita gunakan ekonomi kata. Anda tidak harus menjadi seorang ekonom. Ya, hari ini kita berduka cita karena mendapatkan kabar duka Profesor Firmansyah, Rektor Universitas Paramadina, berpulang ke Yang Maha Kuasa. Kita doakan semoga beliau diterima dan keluarga diberi ketabahan. Kita tidak harus menjadi seorang ekonom seperti almarhum Prof. Firmansyah, tetapi kita bisa menggunakan teknik memilah dan memilih kata-kata yang penting saja. Contoh Bapak Ibu, ketika saya mengatakan, apakah Bapak Ibu sudah sarapan pagi? Salah atau benar? Benar tapi kurang tepat.
se-Yogyanya, kalau Anda di Jogja, se-Jakartanya, atau seharusnya Bapak Ibu cuma mengucapkan bagaimana dengan sarapannya, karena sarapan pasti dilakukan pada pagi hari. Tidak ada namanya sarapan siang atau sarapan malam. Yang kedua, kadang kita pemborosan kata. Kami silakan Bapak Ibu untuk naik ke atas panggung. Karena naik pasti ke atas, masuk pasti ke dalam. Ingat-ingat Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, penampilan bicara. Nah, walaupun Anda mungkin tertipu dengan penampilan saya dari pinggang ke atas, karena dari pinggang ke bawah saya pakai sarung, ya kan? Yang penting saya menguasai media di mana saya berbicara. Di mana? Melalui daring. Ya kan? Jadi saya pastikan gambar yang tertangkap kamera ini betul-betul merepresentasikan profesi saya. Bapak Ibu, kadang memang penampilan itu menimbulkan ruang penghakiman yang sangat kejam. Tidak perlu seperti sinetron yang televisi itu ya. Tapi kadang kita belum bicara, orang sudah menilai penampilan kita. Saya ada punya sebuah kutipan Bapak Ibu. Sebelum kita berbicara, penampilan kita sudah berbicara. Kejam sekali ya, tapi itulah kenyataannya. Saya tidak meminta Anda untuk berpenampilan menggunakan barang-barang bermerek, tidak. Tetapi yang penting sesuai dengan kepribadian Anda dan sesuai dengan karakter ciri institusi yang Anda wakili. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, ingat bahasa tubuh. Ketika saya mengatakan ada 5 hal, tentu didukung dengan hand gesture atau gerakan jari dan tangan Anda. Atau ketika saya mengatakan, mari kita tingkatkan sama-sama, gerakan dan bahasa tubuh Anda menyesuaikan. Jangan keliru. Ya, misalnya dari saya kecil sampai saya dewasa terbalik. Ya, kenapa itu penting bahasa tubuh? Karena secara visual bahasa tubuh bisa memengaruhi dan memperkuat presentasi yang kita sampaikan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ini istilah yang Bung Tony sering gunakan. Saya kutip bahwa ketika kita melakukan presentasi secara daring seperti yang kita lakukan hari ini, menggunakan media Zoom atau video conference, pastikan Anda melakukan teknik cam contact. Apa itu cam contact? Cam contact adalah eye contact-nya presentasi daring. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sering sekali, Prof. Gorky dan Ibu Ita sering sekali menemukan ketika kegiatan seperti ini berlangsung, para peserta melakukan presentasi, tidak melakukan eye contact kepada teman bicaranya, tetapi sibuk melihat wajahnya di monitor Zoom-nya sendiri. Nah, tolong perhatikan wajah saya Bapak Ibu. Nih, saya kan lagi berkaca ini. Jadi ketika berdialog atau tanya jawab atau melakukan presentasi, kita jangan menatap ke monitor wajah kita sendiri seperti ini. Tetapi pastikan mata Anda fokus ke arah kamera. Saya mohon izin, perhatikan tangan saya, Bapak Ibu. Saya bukan pesulap ya, tapi perhatikan jari saya. Ini adalah jari yang akan menutup lensa kamera. Nah, masing-masing Bapak Ibu menggunakan gawai, gadget, atau alat bantu presentasi yang memiliki fitur kamera. Jadikanlah lensa kamera di gawai masing-masing itu sebagai eye, mata, mewakili audiens. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, pada saat nanti Anda melakukan presentasi, lakukan cam contact. Dengan melakukan cam contact sama dengan Anda menatap mata audiens Anda. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi hari ini sukses semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Hidup Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Tony. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita sambut Dewan Juri kita yaitu Ibu Ita Sembiring. Silakan Ibu Ita. Terima kasih Tony, selamat pagi semuanya. Wajahnya tegang sekali semuanya loh. Dari tadi saya perhatikan satu persatu selagi Pak Gorky bicara, Pak Doni bicara, tangan saya browsing-browsing ke sana sih semuanya tegang banget ya. Jadi saya ikut-ikutan tegang nih. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali atas kesediaan sahabat guru semuanya. Karena kompetisi ini rasanya seperti iklan mie instan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ada semua nih, kita nggak menyangka ya dari Indonesia Timur, dari Pulau Jawa, dari Pulau Sumatera. Dan jangan heran Bapak Ibu kalau nanti beberapa dari kita ternyata saling kenal. Ini bukan KKN ya, bukan sulap, bukan sihir, bukan KKN. Karena kekuatan sosial media luar biasa. Dan hari ini saya menyaksikan mantan mahasiswa kami ada di sini. Bapak Guru
Swito dari Bangka Barat. Halo. Ya, nah satu-satunya hal yang bisa membuat guru menangis adalah ketika muridnya sekarang menjadi guru lagi dan kita belajar dari murid kita sendiri seperti itu. Dan juga di sini ada ya mungkin ada beberapa muridnya Prof. Gorky ya saya tidak tahu, tapi ya seperti itulah kita dipersatukan bahwa ternyata sebagian dari kita saling kenal. Ada tadi pagi yang menyapa, mohon maaf saya ada halangan, sebetulnya saya ingin sekali ikut karena Prof. Gorky pembimbing saya, kata beliau seperti saling kenal tapi sama sekali tidak ada surat menyurat dengan para juri ya. Ini murni sekali penilaiannya dari apa yang kita lihat hari ini, dan itu sekali lagi membuktikan bahwa benar slogan-slogan di luar sana bahwa kita semua bersaudara gitu ya. Jadi kita bertemu di layar seperti ini, dan kompetisi guru digital ini adalah sama sekali bukan sebuah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Doni, sebuah peperangan gitu ya, bahwa kita bertanding satu sama lain. Karena di zaman revolusi industri 4.0 tidak ada kompetisi lagi, kita semuanya berkolaborasi. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk melihat, berbagi satu sama lain. Kalaupun ada nanti penampilan terbaik, itu karena mereka pasti banyak latihan, mempersiapkan diri, membuka wawasan. Dan yang belum mendapatkan 3 posisi itu, tentu seperti Prof. Gorky sampaikan tadi, kembali ke rumah akan merefleksi diri, akan mendapatkan banyak sekali insight. Dan 2 menit ya kita harus berbicara. Kenapa sih orang bicara dibatasi? Karena itu juga salah satu cara kita menghargai murid-murid kita. Kita tidak mengambil waktu mereka dan kita juga tidak mencuri waktu mereka dalam arti datang terlambat, menyelesaikan mata pelajaran lebih karena merasa kita guru, seperti itu ya. Nah, kemudian juga nanti ada hadiah, tapi saya tahu pasti bukan hadiah itu yang kita kejar ke sini. Menjadi juara itu bukan nomor 1. Tapi dapat hadiah ya seneng gitu ya. Jadi kita tetap berusaha. Dan menurut saya dalam sebuah kompetisi menjadi juara tidak penting karena serentak Bapak Ibu guru semua mendaftar dan mengikuti kompetisi ini. Bagi kami semuanya sudah menjadi juara. Juara dalam keberanian untuk mencoba sesuatu. Seperti itu. Karena menurut saya seperti Pak Gorky sampaikan, tidak ada guru yang tidak cerdas, tidak pintar, karena mereka sudah jadi guru, karena mereka yang akan melukis anak negeri ini seperti Prof. Gorky sampaikan tadi. Hanya kita butuh adaptasi dengan apa yang terjadi saat ini. Itulah kami mencoba menyediakan wadah kompetisi guru digital ini untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama mengembangkan diri. Jadilah bagian dari perubahan karena kita tidak boleh hanya menonton perubahan itu. Ya, terima kasih Tony. Mudah-mudahan saya tidak melewati 5 menit. Rasanya sih lewat. Baik, terima kasih banyak Ibu Ita Sembering. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Dewan Juri kita, Ibu Ita Sembiri. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Baik Bapak Ibu, mari kita segera mulai. Saya akan bacakan sesuai urutan tampil peserta kompetisi guru digital. Waktunya 2 menit. Dimulai dari nomor urut pertama yaitu Junianti Khoiria. Ibu Junianti. Oke, siapa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Junianti Khoiria Hasibuan dari SMK Negeri 14 Medan. Kali ini saya akan membahas mengenai mengajar dari rumah. Sebagai guru fisika di SMK Negeri 14 Medan, saya mengalami kesulitan melakukan pengajaran di rumah saat awal pandemi dulu, karena saya tidak terbiasa dengan kondisi tersebut. Tetapi karena saya mengikuti berbagai diklat dari Kemdikbud, saya menemukan portal Rumah Belajar untuk tempat saya memberikan pembelajaran melalui LMS Kelas Maya. Saya menggunakan LMS Kelas Maya sebagai wadah saya untuk memberi pembelajaran kepada siswa saya.
Di dalam portal Rumah Belajar Kemdikbud juga terdapat berbagai macam buku standar elektronik yang dapat kita gunakan, serta media pembelajaran baik berupa video ataupun multimedia interaktif maupun edukasi games yang dapat kita sisipkan di LMS kelas maya yang kita sudah kelola sebelumnya. Baik, nah kita juga dapat membuat dan mengunggah video ataupun multimedia pembelajaran interaktif di portal Rumah Belajar. Nah, untuk menunjang semua kegiatan yang saya lakukan tadi dari rumah, saya menggunakan koneksi internet dari Telkom dengan kecepatan 10 Mbps. Nah, itulah yang saya lakukan sehari-hari, melakukan pembelajaran dari rumah melalui portal Rumah Belajar LMS Kelas Maya. Demikian presentasi saya kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan langsung lanjut ke peserta nomor urut 2, yaitu Iman Nurjaman. Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nurjaman dari Kota Banjar. Topik yang akan saya angkat hari ini yaitu OBS. OBS itu apa? OBS adalah suatu aplikasi yang bisa menunjang kita pembelajaran dari rumah. Jadi semua yang akan kita sampaikan ke anak-anak, terutama kita sebagai guru, kita bisa menggunakan itu. Apa itu OBS? Open Broadcasting atau Open Broadcasting Software yang bisa kita gunakan untuk menunjang presentasi yang akan kita sampaikan. Kenapa begitu? Karena biasanya ketika kita melakukan pembelajaran online atau daring dalam jaringan ini, biasanya kita terkendala oleh jaringan. Ketika kita memberikan presentasi double atau screen share atau share screen, biasanya yang bandwidth yang kita gunakan itu 2. Jadi nantinya ada connection internet unstable, jadi tidak stabil. Nah, kita gunakan ini, kita bisa juga mengganti kamera. Nah, saya menggunakan kamera depan, kemudian saya menggunakan kamera yang di pinggir. Nah, kita gunakan ini untuk suatu pembelajaran. Kita bisa gunakan ini, bisa memberikan audio, visual, kemudian juga video dan slide-slide yang lain. Nah, itu real time. Namun ada juga LMS. Apa itu LMS? LMS adalah Learning Management System yang tidak real time. Nanti kita akan bisa gunakan di rumah belajar, kemudian kita juga bisa di YouTube dan lain-lain. Itu bisa kita manfaatkan. Ya. Kemudian, nah ini kita menggunakan 2 layar. Saya menggunakan ini ada running text. Nah, ini adalah suatu kegunaan. Apalagi kita sekarang ini di era digital 4.0. Nah, kita harus menguasai sebuah teknologi. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Dan ini mungkin saya rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung lanjut ke peserta selanjutnya, nomor urut 3, Novi Army. Oke, selamat pagi teman-teman guru semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang pengalaman pembelajaran ya selama online. Nah, selama pembelajaran online, tentu anak-anak didik kita merasa bosan dengan pembelajaran yang presentasi atau penjelasan. Nah, kita bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik dengan cara bereksperimen. Wah, kok eksperimen bisa melalui online ya? Itu kan susah. Nah, itu kita harus mencari bahan-bahan yang sekiranya bisa menyediakan. Nah, saya kasih contoh. Sekarang ini saya akan menjelaskan tentang materi wujud benda. Di tangan saya sudah ada gelas, ada koin. Bentuknya lingkaran atau berbentuk bulat. Setelah kita masukkan ke dalam gelas, apakah bentuknya berubah? Nah, ternyata di dalam gelas koinnya tetap bulat ya teman-teman ya. Karena apa? Karena koin itu bentuknya tetap. Dan dia itu merupakan tentang wujud zat cair. Sekarang airnya di botol ini bentuknya seperti botol teman-teman ya. Kemudian kita pindahkan ke gelas, apakah bentuknya berubah? Nah, berubah seperti gelasnya ya teman-teman. Tadi bentuknya seperti botol, sekarang bentuknya seperti gelas. Nah, apa yang bisa kita ambil dari dua percobaan ini? Yang pertama tadi benda padat wujudnya tetap. Kemudian benda cair wujudnya mengikuti wadahnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa meniru sifat dari wujud ini. Apa yang harus tetap dalam diri kita yaitu pendirian atau prinsip hidup kita.
Kemudian apa yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah adalah mindset kita. Ketika zaman berubah, ketika dunia berubah, kita juga harus berubah. Nah, anak menjadi lebih menarik dan lebih aware terhadap pembelajaran. Mungkin yang ingin saya sampaikan sampai di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu nomor urut 4, Ibnu Prasetya. Oke, Assalamualaikum ya, selamat pagi ya. Terima kasih untuk host dan dewa juri semua. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ibnu Prasetya, saya dari Madrasah Alia Salafiyah Kajen dan saat ini saya membawai mapel bahasa Inggris. Oke, dari topiknya sendiri, dari rumah semua bisa. Baik, saya akan jelaskan, muncullah metodologi yang saya kasih nama FCCN, Methodology of Success. Nah, maksudnya apa sih? Tidak mungkin kita melakukan semuanya bisa dari rumah kalau satu, faktanya pergi ke sekolahan, guru mengajar papan tulis, semua itu hilang semua dan menjadikannya online. Dan selanjutnya adalah yang kedua, metode yang kedua yaitu skill ya. Kita kalau nggak bisa skill mau online gimana? Juga nggak akan bisa sukses juga kan. Yang selanjutnya adalah capital. Yang mustahil, sangat bullshit sekali. Kita mau daring gimana kalau kita nggak punya duit. Kita beli internet, kita beli kuota, semua pakai duit. Jadi itu adalah salah satu pokok metodologi. Yang terakhir adalah networking. Contohnya, saya mengetahui Communicating Academy dari sebuah grup, ya, yaitu dari IDSN itu ya. Jadi kalau kita nggak punya relasi, kita juga nggak akan bisa. Dan saya jadi tahu informasi seperti ini juga dari dosen dari Universitas Terbuka di Kabupaten Pati. Jadi networking sangat penting. Jadi untuk kita bisa sukses dari rumah semua bisa, kita harus menggunakan namanya FSCN, Methodology of Success. Oke, that's all from me ya. Terima kasih, sekian dari saya. I hope you continue for me and stay healthy, stay strong and keep safe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu nomor urut 5, Das Rizal. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Hari ini saya akan membagikan sebuah tips untuk mengajar matematika dalam topik pengukuran panjang dengan satuan tidak baku. Pengajaran ini bisa dilakukan di rumah karena memang hanya menggunakan barang-barang yang ada di rumah. Seperti contohnya mengukur panjang kertas HVS dengan menggunakan batang korek api. Jadi kita bisa memberikan instruksi kepada anak-anak untuk mencoba mengukur panjang sebuah kertas dengan korek api, sehingga pada akhirnya kita bisa mengumpulkan data ada berapa korek api yang dibutuhkan untuk mengukur sebuah panjang. Lalu pada pertemuan berikutnya, kita bisa mengkomparasi data-data yang dikumpulkan oleh anak-anak dan menyimpulkan bahwa pengukuran tidak baku harus digantikan dengan pengukuran baku dengan satuan sentimeter atau meter, sehingga semua pengukuran akan lebih konsisten. Itu adalah salah satu tips untuk mengajarkan pengukuran panjang dalam pelajaran matematika dan bisa dilakukan di rumah oleh anak-anak dengan alat bahan yang ada. Terima kasih. Kita akan langsung lanjut, berarti Bapak Ibu, peserta nomor urut 7, Bekti Yustiarti. Baik, selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri dan juga rekan-rekan guru semuanya. Nama saya Bekti Yustiarti dari St. John School Meruya, Jakarta Barat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana meracik kegiatan pembelajaran yang efektif. Nah, meracik sendiri berdasarkan KBBI itu meramu. Berarti kita harus mengemas kegiatan pembelajaran dengan cara mengkolaborasikan berbagai aplikasi yang ada di internet. Sebagai guru bahasa Indonesia, saya menggunakan paket-paket yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya sebagai contoh untuk materi drama, saya menggunakan Google Meeting untuk pertemuan dengan terkoneksi ke Google Attendance. Kemudian di sini juga ada video yang saya buat, lalu untuk kuis ada word wall, kemudian untuk diskusi saya gunakan random well, dan di bagian terakhir untuk refleksinya saya menggunakan aplikasi dari Google Form. Sehingga kegiatan ini semuanya terinteraksi, terkolaborasi dengan baik, dan sebagai di bagian akhir, kegiatan pembelajaran ini juga dapat didokumentasikan dengan baik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Bekti.
Luar biasa, kita akan langsung lanjut ke peserta selanjutnya, nomor urut 8, Francisca Tini. Ibu Francisca. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru serta Dewan Juri. Kebetulan di sekolah kami menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jadi selama pembelajaran kami bisa berinteraksi langsung dengan siswa. Nah, ini saya akan bagikan tips sesuai dengan tugas saya sebagai guru bahasa Indonesia ketika saya mengajarkan kepada siswa bagaimana bercerita tentang kegiatan selama masa pandemi di rumah. Nah, anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menyusun materi berkaitan dengan kegiatan kalian selama masa pandemi di rumah. Terlebih dahulu Ibu akan mencontohkan apa yang Ibu lakukan. Yang pertama, wow, kalau kalian lihat seragam ini, wow, tentunya kalian tahu bahwa ini adalah seragam dari yayasan kita untuk para guru. Jadi selama masa pandemi, Bu Tining mengisi kegiatan di rumah untuk berinteraksi dengan kalian lewat seragam ini. Kalian tahu bahwa Bu Tining sedang mengajar kalian, Bu Tining memberi materi, dan juga Bu Tining mengoreksi serta memberikan umpan balik tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Di samping mengajar kalian, Bu Tining itu juga menjadi host untuk beberapa acara. Nah, kalau kalian lihat di YouTube, kanal YouTube Komsos Gregorius Agung, kalian akan tahu Bu Tining menjadi host, Bu Tining menjadi MC, dan kalian tahu juga bahwa ini seragam yang sering Bu Tining pakai ketika Bu Tining menjadi host. Nah, selain kegiatan menjadi host, mengisi kegiatan selama masa pandemi, Bu Tining juga beribadah loh. Kita jangan lupa beribadah. Nah, ini kalau kalian melihat kanal YouTube Komsos Gregorius Agung Gereja Kota Bumi, kalian akan tahu bahwa ini adalah seragam yang Ibu pakai untuk beribadah, ya anak-anak yang terkasih. Nah, itu adalah kegiatan yang Miss Tining lakukan selama masa pandemi. Sekarang silakan kalian bercerita lewat aplikasi Microsoft Teams dan isi assignment yang sudah Miss Tining berikan. Demikian Bapak dan Ibu Guru, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Tining. Kita akan langsung lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu nomor urut 9, Yuni Fitriyanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitriyanti dari SMP Negeri 2 Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Baiklah Bapak Ibu Dewan Juri, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pembelajaran dari rumah, di mana pada masa pandemi ini semua kegiatan itu dilakukan dari rumah. Nah, di Lampung Selatan khususnya itu terdapat banyak sekali pasien COVID sampai dengan zona merah pada saat ini. Nah, itu yang membuat pembelajaran dibuat oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan itu tetap dilakukan dari rumah, sesuai dengan surat edaran dari Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Nah, apa yang kami lakukan sebagai guru di SMP Negeri 2 Sidomulyo itu dengan menggunakan pembelajaran daring yang saat ini itu aplikasi yang secara umum digunakan itu adalah Google Classroom. Nah, Google Classroom ini siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dapat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan langsung komen di kolom komentar dan juga melampirkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Guru pun bisa memberikan tugas itu dengan bahan-bahan presentasinya berupa video maupun bahan-bahan lainnya dengan menggunakan Google Classroom ini. Untuk evaluasinya, Google Form. Memang pada saat ini itu aplikasi-aplikasi standar yang digunakan di sekolah kami. Namun itulah kenyataannya yang ada karena di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Sidomulyo itu tidak semua siswa itu dapat mengakses internet. Itulah kendala yang ada pada saat ini. Nah, jadi untuk memudahkan siswa melakukan pembelajaran itu, guru menggunakan aplikasi-aplikasi yang memudahkan siswa untuk dapat mengikuti pelajaran itu dengan baik. Nah, untuk itu semua kita yang ada di sini, semua kita yang
ada di Indonesia ini tetap untuk menjaga protokol kesehatan, semua bisa dilakukan di rumah dan semua bisa berjalan dengan baik seperti sedia kala. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan aktivitas kita kembali normal seperti biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.